2, 3, come on. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Haris, NIM G0311811322 dari kelompok 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizkun Divandi Budiman, NIM G0311811501 dari kelompok 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggali Firandi, NIM G0311811311 dari kelompok 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arman, NIM G0311811316 dari kelompok 10. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Ahmad Ridwan, NIM G301181329 dari kelompok 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarul Persetiawan dengan NIM G0311811304. Saya dari kelompok 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Maksum, NIM G0311811326 dari kelompok 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 10 akan menjelaskan bagaimana interaksi lipid protein pada suatu produk pangan, dan produk pangan yang kami ambil adalah bakso. Kami mengambil dari sumber jurnal, yaitu pemanfaatan keragenan sebagai emulsifier terhadap kestabilan bakso pada penyimpanan suhu dingin. Dan yang ingin kami jelaskan pada materi interaksi lipid protein adalah bagaimana keragenan dapat mempengaruhi stabilitas emulsi, gelatinisasi, gel strength, kadar air, serta nilai gizi organoleptik pada suatu produk pangan, yaitu bakso. Langsung saja kepada pemateri pertama menjelaskan tentang pendahuluan. Interaksi protein lipid adalah konstituen dari membran sel. Interaksi protein lipid ini sangat diperlukan dalam makanan sebagai pembentuk emulsi. Salah satu jenis bahan yang sering digunakan sebagai emulsifikasi adalah karagenan. Karagenan merupakan polisakarida yang diekstraksi dari rumput laut merah. Karagenan ini dibedakan dengan agar berdasarkan kandungan sulfatnya. Bakso merupakan adonan dari campuran berupa lumatan daging, tepung, dan bumbu-bumbu serta bahan tambahan lainnya. Mengingat bahwa produk olahan ini sangat mengutamakan faktor kekenyalan sebagai salah satu indikator mutunya, maka dari itu upaya pencegahan agar sistem emulsi tersebut tidak pecah dan tahan lama adalah dengan penambahan emulsifier. Tujuannya adalah untuk mengetahui peranan karagenan sebagai emulsifier dalam meningkatkan kestabilan emulsi. Nah, baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang gelatin. Nah, penambahan gelatin pada produk bakso membuat lemak banyak terlepas sehingga stabilitas emulsinya pun rendah. Hal ini disebabkan karena keragenan lebih dapat berikatan dengan protein. Nah, produk yang kaya akan lemak tersebut akan diikat oleh kutub positif protein. Substitusi keragenan menyebabkan protein akan lebih mengikat keragenan dan air sehingga ikatan lemak pada protein tersebut menjadi berkurang. Saya akan menjelaskan mengenai stabilitas emulsi. Karagenan sebagai bahan pengemulsi pada proses pembuatan bakso mengandung gugus sulfat yang bermuatan negatif di sepanjang rantai polimernya yang bersifat hidrofilik yang dapat mengikat air atau gugus hidroksil lainnya. Karagenan dapat menyerap air sehingga menghasilkan tekstur yang kompak. Karagenan juga meningkatkan rendemen, meningkatkan daya mengikat air, menambah kesan juicy, meningkatkan kemampuan potong produk, dan melindungi produk dari efek pendinginan, pembekuan, dan thawing. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang uji gel strike. Keragenan dapat meningkatkan nilai gel strike pada bakso yang terjadi karena pembentukan gel keragenan setelah didinginkan. Hal ini diduga karena keragenan dapat mengikat air dan lemak. Oleh karena itu, keragenan dapat digunakan sebagai pembentuk gel yang sangat baik. Selain dapat digunakan sebagai pembentuk gel yang sangat baik,
keragenan dapat juga berinteraksi dengan protein pada daging ikan yang berpengaruh pada proses pembentukan gel. Baik, saya akan menjelaskan mengenai kadar air. Langsung saja, penambahan keragenan pada proses pembuatan bakso membuat kadar air pada bakso semakin meningkat. Ini disebabkan karena kandungan protein pada keragenan memiliki sifat yang dapat mengikat air. Pengikatan air oleh protein terjadi melalui ikatan hidrogen. Molekul air membentuk hidrat dengan molekul protein melalui atom N dan atom O. Kadar air dapat mempengaruhi penampakan, tekstur, dan cita rasa, dan merupakan komponen sangat penting dalam setiap bahan pangan. Jumlah pati maupun jumlah es yang ditambahkan pada proses pengolahan dapat mempengaruhi kadar air bakso. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nilai nutrisi. Penambahan keragenan pada proses pembuatan bakso memberikan pengaruh nyata pada nilai organoleptik seperti rupa, tekstur, dan rasa. Akan tetapi tidak akan berpengaruh pada aroma. Berdasarkan penilaian kimia, penambahan keragenan pada bakso memberikan pengaruh sangat nyata pada nilai kadar air, protein, dan lemak. Dari penjelasan yang telah kami sampaikan, jadi dapat disimpulkan bahwa interaksi lipid protein merupakan interaksi makromolekul antara lemak dan protein. Dari penjelasan yang telah disampaikan, keragenan dapat mempengaruhi ikatan lipid protein pada suatu produk pangan yang sangat berpengaruh nyata pada gelatinisasi, gel strength, stabilitas emulsi, kadar air, serta nilai gizi organoleptik pada bakso. Oke, sekian dari penjelasan kami kelompok 10 tentang interaksi lipid protein pada bakso. Sebelum itu saya mau sampaikan, tetap jaga kesehatannya, terapkan social distance. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari wabah yang dinamakan dengan COVID-19. Dan mari kita berdoa, mudah-mudahan wabah COVID-19 ini segera berlalu. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.